Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 30 Juli 2022, hari biasa pekan biasa ke-17, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak. Ia memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa oleh orang itu di dalam sebuah talam, lalu diberikannya kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini dalam sabda Tuhan ditampilkan kepada kita sebuah tragedi kehidupan. Tokohnya Herodes Antipas, dan Herodias, dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes karena ia mengambil Herodias sebagai istrinya. Padahal Herodias adalah istri dari Filipus, saudaranya, saudara lain ibu tetapi satu bapak. Herodias dendam atas teguran dan kritikan Yohanes Pembaptis yang walaupun sebenarnya teguran itu benar adanya. Dan Herodias pun mengajarkan kebencian dan dendam itu kepada anak gadisnya. Bila saja Herodes dan juga Herodias tentunya menerima teguran itu sebagai sebuah pengajaran, suara kenabian dari Yohanes Pembaptis, tentu tidak akan ada yang namanya dendam kesumat hingga haus darah. Herodias lebih memilih marah dan mendendam kepada Yohanes daripada menerima nasihat itu sebagai sebuah pengajaran hidup supaya menjadi lebih baik lagi hidupnya dan penuh makna. Pada lain kesempatan, Tuhan pernah mengatakan demikian. "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali." Dalam Injil Matius bab 18 ayat 15. Maka saudara-saudariku yang terberkati, mendengar teguran dan kritikan memang sakit, tidak enak. Tapi bila itu benar dan demi keselamatan jiwa kita, semoga kita tetap punya hati dan jiwa yang besar untuk mengakui dan membarui diri. Bukankah hidup adalah sebuah perjalanan? Dan dalam perjalanan ada sesama saudara yang hadir untuk saling menguatkan dan saling membangun. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang selalu baru dan nyata untuk kami. Semoga kemurahan dan kebaikan-Mu menggerakkan kami pula untuk menjadi sesama yang baik bagi saudara-saudari kami dan sesama yang kami jumpai. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.